Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alian Parusi, CGP Angkatan 11 dari SDIT Al-Qalam, Bengkulu Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi Dwi Mingguan 6, Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan fasilitator Bapak Didi Chandra MPD dan pengajar praktik Ibu Maya Francisca MPD. Refleksi ini menggunakan model 4F, facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future penerapan. Peristiwa, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan modul 2.1, CGP Angkatan 11 melanjutkan kembali ke modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 17 September 2024. Kegiatan diawali dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata, dan dilanjutkan dengan lokakarya 3. Pada tanggal 3 September 2024, saya mulai mengerjakan tahap mulai dari diri. Saya menjawab beberapa pertanyaan refleksi, kompetensi sosial dan emosional selama menjadi pendidik, terkait dengan peristiwa dan perasaan dan sebagai kesulitan, kecewaan, kemunduran, ataupun tantangan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pada eksplorasi konsep, saya menganalisis penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kelas, dan kami melanjutkan diskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Didi Chandra MPD dan pengajar praktik Ibu Maya Francisca MPD dan Dr. Media Aprida SPDMM. Selanjutnya kami berdiskusi di ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman yang dipimpin oleh Ibu Siti Indrawati SSI MPD. Berikut ini merupakan cuplikan atau screenshot ruang kolaborasi sisi 1, yaitu berupa pemahaman, penyampaian materi, dan juga tanya jawab. Sementara di rokul sisi 2, kami menampilkan hasil kerja kelompok kami per jenjang, yaitu dari SD saya sendiri, Alian bersama Ibu Noviarti, ada dari SMP dan juga dari rekan SMA. Kemudian ada juga kami elaborasi pemahaman ya, bersama Ibu Siti, ya, di mana di ruang ini sangat mengesankan dan sangat baik sekali. Ruang kolaborasi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, di mana pada ruang kolaborasi ini kita membahas KSE dan PSE semua jenjang pendidikan, sehingga melalui ruang kolaborasi ini menambah pengetahuan bagi saya yang sangat berharga seperti pengintegrasian PSE harus berkelanjutan dan mendalam dalam pembelajaran untuk membantu murid mengembangkan keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dampak positif pada lingkungan belajar, penerapan PSE terbukti menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, di mana murid merasa lebih didengar dan dipahami. PSE harus dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan emosional setiap murid. Dalam menerapkan PSE, perlunya kolaborasi antar guru untuk merancang dan menerapkan strategi PSE yang efektif, di mana pengalaman dan pandangan dari semua guru dapat memperkaya praktik pengajaran. Seorang guru harus mampu berperan sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk mengaksikan perasaan mereka, memahami emosional orang lain, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam interaksi sosial di kelas.
Hal baik yang saya dapatkan pada ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, saya banyak mendapatkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana PSE dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada hambatan, menurut saya hambatan dalam penerapan PSE dalam pembelajaran, yaitu sulitnya menemukan strategi yang tepat untuk beragam situasi kelas, memastikan keterlibatan murid dan menyeimbangkan fokus antara pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan sosial, emosional secara bersamaan. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan yang ada, saya mencoba menerapkan PSE dalam pembelajaran dengan strategi yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan metode melibatkan murid secara aktif dan terintegrasi PSE ke dalam kurikulum akademik sehingga seimbang sesuai dengan kebutuhan dan mengaitkannya dengan KSE dan tujuan akademik. Adapun perasaan setelah mengikuti kegiatan di modul 2.2 ini, perasaan saya lebih bahagia dan memahami bagaimana pentingnya peran seorang guru dalam memenuhi atau mengembangkan KSE pada murid secara maksimal. Saya juga termotivasi dan tertantang untuk menerapkan PSE ini ke dalam pembelajaran, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan juga saya merasa bahagia karena saya merupakan salah satu yang diberi kepercayaan untuk mengikuti kegiatan ini. Sebab banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang sangat bermanfaat bagi saya dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan saya bertanggung jawab karena diberi amanah untuk menyampaikan ini kepada teman-teman sejawat di sekolah. Adapun pembelajaran setelah mengikuti kegiatan di modul 2.2 ini, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat penting seperti PSE sangat penting diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan KSE pada murid secara maksimal. PSE harus terintegrasi secara efektif dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan holistik dalam suasana belajar yang positif. PSE harus disesuaikan dengan kebutuhan individu murid dan keadaan kelas untuk memaksimalkan dampaknya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan KSE yang baik pada murid dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung KSE tersebut. Umpan balik dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk melihat apakah PSE ini berperan secara baik dalam membentuk KSE anak atau belum, sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya jika itu belum maksimal. Setelah mengikuti kegiatan modul 2 ini, maka sebagai langkah awal penerapan pembelajaran, saya akan lakukan yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman untuk memudahkan dalam pembelajaran PSE. Yang kedua, mengintegrasikan latihan kesadaran diri. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dengan murid seperti empati dan saling pengertian. Mengajarkan KSE secara eksplisit pada murid, memberikan umpan balik, mendorong mereka untuk terus berkembang dan belajar dari kesalahan yang mereka perbuat dengan suasana yang positif dan mendukung atau nyaman. Demikianlah jurnal 2 mingguan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia selalu. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.